Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang kita akan belajar matematika tentang debit. Namun, sebelum kita mempelajari debit, Ibu akan mengingatkan kembali tentang hubungan antar satuan volume. Mulai dari kilometer kubik sampai dengan milimeter kubik. Masih ingat kan nak urutan tangganya kan? Yuk, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, setiap turun satu tangga dikali dengan 1000. Umpamanya dari hektometer kubik ke dekameter kubik. Ini turun satu tangga. Berarti kalau 1 hektometer kubik itu sama dengan 1000 dekameter kubik. Atau umpamanya dari meter kubik ke desimeter kubik. Itu turun satu tangga, berarti dikali 1000. Sebaliknya juga, kalau dia naik satu tangga, berarti dibagi 1000. Misalnya dari desimeter kubik ke meter kubik. Atau dari dekameter kubik ke hektometer kubik, itu juga naik satu tangga, berarti dikali 1000. Jadi umpamanya kalau 1000 dekameter kubik berapa hektometer kubik? Tentunya 1000 dibagi 1000 menjadi 1. Jadi 1000 dekameter kubik itu sama dengan 1 hektometer kubik. Nah, sebagai contoh, 2,5 dekameter kubik berapa meter kubik? Menjadi 2,5 dikali dari dekameter kubik ke meter kubik turun satu tingkat atau turun satu tangga, berarti dikali 1000 menjadi 2500 meter kubik. Sehingga 2,5 dekameter kubik itu sama dengan 2500 meter kubik. Contoh yang kedua, 12 km berapa 12 km kubik berapa dekameter kubik? Nah, dari kilometer kubik ke dekameter kubik turun berapa tangga ini? 1, 2. Nah, jadi 12 kali 1000 dikali lagi dengan 1000 karena turun 2 tangga, menjadi 12 dikali 1 juta sama dengan 12 juta dekameter kubik. Jadi 12 km kubik itu sama dengan 12 juta dekameter kubik. Contoh yang ketiga, 3200 meter kubik berapa dekameter kubik? Nah, dari meter kubik ke dekameter kubik itu naik satu tangga, berarti dikali 1000. Nah, sama dengan 3200 dibagi 1000 sama dengan 3,2 dekameter kubik. Jadi 3200 meter kubik itu sama dengan 3,2 dekameter kubik. Baik, sekarang kita harus memahami konversi satuan volume. Nah, kalau satuan volume dari kilometer kubik ke milimeter kubik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, setiap turun satu tangga dikali 1000 dan setiap naik satu tangga dibagi 1000. Sedangkan dari kiloliter sampai ke mililiter, ini setiap turun satu tangga dikali 10 dan setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Ingatkan urutan tangganya kan nak? Dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter sampai ke mililiter. Nah, jadi konversi satuan volumenya ini dari meter kubik. Meter kubik itu setara dengan kiloliter atau meter kubik sama dengan kiloliter. Desimeter kubik sama atau setara dengan liter. Sentimeter kubik sama atau setara dengan
mililiter. Nah, supaya lebih jelasnya Ibu sudah tuliskan di sini ya. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Sebagai contoh, 46 desimeter kubik berapa milimeter kubik? Ini seperti contoh yang pertama tadi anak ya. Dari desimeter kubik ke milimeter kubik. Dia itu turun 2 tangga. Berarti langsung dikali 1 juta atau dikali 1000 dikali 1000 menjadi 46 juta. Jadi 46 desimeter kubik itu sama dengan 46 juta milimeter kubik. Contoh yang kedua, 30.000 sentiliter berapa hektoliter? Nah, dari sentiliter ke hektoliter, coba kita ingat lagi tangga satuan yang tadi itu nak. Nah, dari sentiliter ke hektoliter itu naik apa turun? Tentunya naik nak ya, naik 4 tangga. Kalau naik 4 tangga kan dibagi 10, dibagi 10 lagi, dibagi 10 lagi sampai 4 kali, sehingga menjadi dibagi 10.000. Jadi 30.000 dibagi 10.000 sama dengan 3 hektoliter, sehingga 30.000 sentiliter itu sama dengan 3 hektoliter. Baik, contoh yang ketiga, 4.500 liter ditambah 5 meter kubik berapa desimeter kubik? Ya, liter seperti yang sudah kita pelajari tadi, liter itu sama atau setara dengan desimeter kubik, sehingga 4.500 liter itu sama dengan 4.500 desimeter kubik, sehingga ini tidak berubah. Ditambah 5 meter kubik, kita ubah ke desimeter kubik, ini menjadi 5 dikali 1000, karena dari meter kubik ke desimeter kubik turun 1 tangga, makanya dikali 1000 sama dengan 4.500 ditambah 5.000 sama dengan 9.500 desimeter kubik. Jadi 4.500 liter ditambah 5 meter kubik itu sama dengan 9.500 desimeter kubik. Baik anak ibu, apa yang dimaksud dengan debit? Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Banyaknya zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, satuan debit itu antara lain desimeter kubik per detik, meter kubik per jam, ataupun liter per detik. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu bagaimana cara mengubah satuan debit. Sebagai contoh, yang pertama, 1.500 ml per detik berapa liter per menit? Nah, dalam hal ini mililiter, satuan volumenya kita ubah dari mililiter ke liter. Dan satuan waktunya nanti juga kita ubah dari detik ke menit. Baik, 1.500 ml berarti 1.500 dibagi 1.000. Mengapa dibagi 1.000 anak ibu? Karena dari mililiter ke liter itu naik 3 tangga. Kemudian per 1/60. Pada pertemuan yang sudah lewat atau pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah pelajari ya, kalau 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Nah, sama dengan 1.500 bagi 1.000 menjadi 1,5 per 1/60 sama dengan 1,5 kali 60 sama dengan 90 liter per menit. Jadi 1.500 ml per detik itu sama dengan 90 liter per menit. Contoh yang kedua, 90 liter per menit berapa liter per detik?
Nah, dalam hal ini satuan volumenya tetap, yang berubah hanya satuan waktunya dari menit menjadi detik. Nah, sama dengan 90 per 60. Karena 1 menit sama dengan 60 detik, makanya per 60 sama dengan 1,5 liter per detik. Jadi 90 liter per menit sama dengan 1,5 liter per detik. Baik, contoh yang terakhir, 54 dekameter kubik per jam. Berapa kiloliter per menit? Sama dengan satuan volumenya dari dekameter kubik menjadi kiloliter. Kita ingat konversi satuan yang tadi, nak. Bagaimana caranya? Nah, kiloliter itu sama dengan meter kubik. Jadi kita anggap kita mengubah dari dekameter kubik ke meter kubik. Nah, dari dekameter kubik ke meter kubik tentunya turun 1 tangga. Berarti dikali 1000 menjadi 54 kali 1000. Kemudian dari jam, satuan waktunya dari jam kita ubah ke menit. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Makanya kita buat di sini per 60. Sama dengan 54.000 per 60 kiloliter per menit. Sama dengan 90 kiloliter per menit. Jadi 54 dekameter kubik per jam itu sama dengan 9.000 kiloliter per menit. Nah, secara umum debit dirumuskan atau debit sama dengan volume per waktu, atau disimbolkan Q sama dengan P per T. Q itu simbol dari debit, P simbol dari volume, dan T simbol dari waktu. T time bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya waktu. Nah, anak-anak ibu, kalau kita mengerjakan soal tentang debit, terkadang dalam soal itu nanti kita disuruh untuk mencari debitnya atau menghitung volumenya. Boleh juga kita menghitung waktunya. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengingatkan atau mengingat rumus, di sini ibu sebutlah dengan segitiga ajaib. Nah, ini perhatikan segitiganya anak nih. Ini dia. Nah, V, P, Q, T. P di atas, Q samping kiri, T samping kanan kita. Jadi, apabila kita hendak mencari debit, berarti Q sama dengan V per T. Nah, garis horizontal ini melambangkan per atau bagi. Nah, seandainya dalam soal kita disuruh mencari waktu, harus mencari waktu, berarti T sama dengan P per Q. Nah, bagaimana kalau kita disuruh mencari volumenya? Nah, P sama dengan atau P sama dengan Q dikali T. Jadi garis horizontal ini melambangkan atau kita sebut dengan kali, melambangkan kali. Sekali lagi, volume sama dengan Q dikali T. Nah, ini dia ya, nak, ya. Nah, sebagai contoh, yang pertama, sebuah keran mengalirkan air pada bak mandi sebanyak 56 liter dalam waktu 4 menit. Berapa banyak air yang mengalir selama 1 jam? Nah, dalam soal ini yang diketahui adalah volume. Volumenya 56 liter, waktunya 4 menit. Nah, 4 menit ini harus kita rubah ke jam. Mengapa anak ibu? Karena kita disuruh mencari debitnya dalam 1 jam. Makanya ini kita rubah anak ibu. 4 menit kita ubah dulu menjadi jam.
Berarti 1 menit kan 1/60 jam. Berarti kalau 4 menit 1/60 dikali 4 sama dengan 1/15 jam. Nah, baru kita masuk ke rumus. Apa tadi harus mencari debit? Debit sama dengan V per T nih. Nah, V-nya berapa? 56 liter. Kemudian T-nya berapa? 1/15 jam. Jadi 56 kali 15 sama dengan 840 liter per jam. Jadi debit air sama dengan 840 liter per jam. Contoh yang kedua. Volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit, bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Nah, kita selesaikan ya. Berarti dalam hal ini volumenya 4 meter kubik dan waktunya 50 menit. Nah, yang ditanya adalah debitnya. Tentunya dalam liter per menit. Karena di sini disebutkan berapa liter per menit. Berarti kita mencari debitnya dalam liter per menit. Nah, kita jawab. Untuk mencari debit rumusnya adalah V per T. Nah, V-nya berapa anak ibu? 4 meter kubik. 4 meter kubik. Ini harus kita rubah ke liter. Ingat tadi konversi satuannya, kalau liter itu sama dengan apa? Desimeter kubik. Berarti dari meter kubik akan kita ubah ke desimeter kubik. Sehingga ini kita kali dengan 1000 per 50. Satuan waktunya tetap menit. Sama dengan 4000 dibagi 50 liter per menit. Sama dengan 80 liter per menit. Jadi debit air tersebut atau debit keran pembuangan bak mandi itu adalah 80 liter per menit. Nah, contoh yang terakhir. Edo mengisi air di ember dengan selang selama 20 detik. Debit selang 0,6 liter per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, kita selesaikan nak ya. Berarti dalam soal ini yang diketahui adalah waktunya. Waktunya 20 detik. Kemudian debitnya 0,6 liter per detik. Apa yang ditanya? Volumenya. Volumenya berapa liter? Nah, kita jawab. Ingat lagi segitiga ajaibnya nak. P sama dengan Q dikali T. Nah, Q tadi adalah debit airnya 0,6 liter per detik dikali waktunya 20 detik. Menjadi 0,6 dikali 20 sama dengan 12 liter. Jadi volume air dalam ember tersebut adalah 12 liter. Nah, anak-anak ibu, supaya kalian lebih memahami materi tentang debit ini, di sini ada ibu buat atau ibu tuliskan 3 soal. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya. Jika seandainya kalian kurang jelas atau kurang dapat memahami atau ada kesulitan dalam menyelesaikan ketiga soal ini, boleh tanya ibu ya nak. Tanyalah ibu melalui WA, WhatsApp pribadi ibu atau Japri. Oke nak ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu senang ya mempelajarinya, dan ibu harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan jika kalian keluar
dari rumah. Nah, cukup sekian. Terima kasih.